Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatalaqqa, maka menerima pelajaran siapa Adamu, Nabi Adam, mirrabbihi, dari Tuhannya Nabi Adam, kalimatin, pada beberapa kalimat. Fataba, maka menerima taubat siapa Allah, alaihi, atas Nabi Adam. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa, dia Allah, at-tawwabu, zat yang banyak menerima taubat, ar-rahim, lagi maha penyayang. Setelah Nabi Adam diturunkan ke bumi karena melanggar larangan Allah, kemudian Allah memberi pelajaran kepada Nabi Adam, sehingga Nabi Adam menerima pelajaran dari Allah, kalimat-kalimat taubat, yaitu yang tersebut dalam surat Al-A'raf ayat 23. Kalimat taubatnya adalah Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami. Kami telah melanggar larangan-Mu. Seandainya Engkau tidak mengampuni kami dan tidak menyayangi kami, tentu kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Kalimat itulah yang Allah ajarkan, dan Nabi Adam menerima pelajaran itu. Kemudian Nabi Adam mempraktekkan bertobat kepada Allah dengan membaca kalimat istighfar tersebut. Fataba alaih, kemudian Allah menerima tobat Nabi Adam. Karena sesungguhnya Allah zat yang maha menerima tobat dan maha penyayang, yaitu mengampuni dosa. Kemudian Allah tetap memberikan rahmatnya kepada Nabi Adam, walaupun Nabi Adam melanggar larangan Allah. Nah, di sini tampak perbedaan antara iblis dan Nabi Adam. Iblis melanggar perintah Allah, yaitu diperintah sujud kepada Nabi Adam. Iblis tidak mau melaksanakan, aba. Nah, dia melanggar. Nah, iblis melanggar dengan didasari hati yang sombong, aba wastakbaro. Dia merasa lebih lebih baik daripada Adam, sehingga dia memang tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Nah, karena dia sombong, kesombongan itulah yang menjadikan iblis kafir kepada Allah. Jadi orang kalau masih punya sifat kesombongan, walaupun sedikit, itu tidak akan bisa masuk surga. Karena kesombongan itu sumber kekafiran. Sehingga iblis tetap dalam pelanggarannya karena sombong, tidak bertobat. Dan memang ya Allah tidak menghendaki iblis menjadi hamba yang bertobat. Nah, sedangkan Nabi Adam, akhirnya Nabi Adam juga melanggar karena terpengaruh godaan iblis. Dan Nabi Adam menerima sanksi atas pelanggarannya, diturunkan ke alam dunia. Tetapi Nabi Adam melanggar itu bukan karena sombong. Melanggarnya karena terpengaruh menuruti hawa nafsu atau lupa terhadap larangannya Allah. Tidak sombong. Nah, karena itulah kemudian Allah tetap menyayangi Nabi Adam dengan cara Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Adam kalimat taubat. Kemudian Nabi Adam bisa mempraktekkan bertobat kepada Allah dengan membaca kalimat-kalimat taubat yang telah Allah ajarkan, sampai akhirnya Allah menerima taubatnya Nabi Adam, dan Nabi Adam tetap mendapatkan rahmat Allah karena bisa bertobat dan
tidak menjadi kafir karena tidak didasari kesombongan. Inilah yang bisa jadi pelajaran bagi kita. Kita sebagai hamba Allah, ya kita usahakan hilangkan sifat sombong di dalam hati. Apa itu sombong? Yaitu raddun haq wa ghamtunas, menolak pada kebenaran dan meremehkan kepada sesama. Iblis menolak kebenaran. Allah telah perintah sujud, seharusnya iblis mentaati karena yang perintah adalah Allah. Dan dia meremehkan Adam karena Adam hanya terbuat dari tanah, sedangkan iblis merasa lebih utama karena terbuat dari api. Itulah kesombongan yang akhirnya jauh dari rahmat Allah. Qulna bitu minha jami'a. Qulna, berfirman kami Allah, ihbitu, turunlah kamu sekalian. Nabi Adam, Ibu Hawa, termasuk iblis, minha dari sorga, jami'an kesemuanya. Fa imma ya'tiyannakum, maka jika datang sungguh atau sungguh datang pada kamu sekalian, minni dariku Allah, apa? Hudan, petunjuk. Nah, di sini maksudnya petunjuk dilalah, yaitu berupa dalil-dalil, ayat-ayat dari Allah, kitab suci atau wahyu. Faman, maka barang siapa tabi'a, yang mengikuti siapa orang, hudaya, pada petunjukku Allah, ayat-ayat yang Allah turunkan atau kitab suci, fala khaufun, maka tidak ada rasa khawatir, alaihim, atas mereka, wala hum, dan juga tidak mereka, yahzanuna, susah mereka. Kami Allah berfirman, turunlah kalian semua, Nabi Adam, Ibu Hawa, dan iblis, dari sorga, turun ke bumi. Nah, ini prakteknya iblis dulu yang dikeluarkan dan diturunkan di bumi. Jadi ketika iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, tidak mau mentaati perintah Allah, lalu Allah melaknat pada iblis dan menurunkan iblis ke bumi. Nah, kemudian baru Nabi Adam dan Ibu Hawa setelah melanggar larangan Allah, memakan buah pohon khuldi karena dipengaruhi oleh iblis, akhirnya Nabi Adam dan Ibu Hawa juga diperintah untuk turun dari sorga ke bumi. Nah, kemudian Allah berfirman, setelah kamu berada di bumi, ini Nabi Adam, Ibu Hawa, termasuk anak turunnya semua yang nanti akan lahir di bumi ini. Jika nanti datang petunjuk dariku Allah, yaitu berupa wahyu yang Allah sampaikan melalui para nabi, sampai kemudian menjadi kitab suci yang Allah turunkan di bumi, itu untuk umat manusia. Nah, kalau petunjukku itu telah datang, maka barang siapa yang mau mengikuti petunjukku, berarti mentaati isi wahyu Allah, mentaati isi kitab suci, syariat Allah, maka dia tidak akan merasakan khawatir dan tidak susah
dalam kehidupan di akhirat nanti. Jadi fala khaufun alaihim walahum yahzanun itu adalah dalam kehidupan di akhirat. Jadi dari ayat ini kita mendapat pengertian bahwa setelah Allah menurunkan Nabi Adam, dan berarti semua anak turunnya, umat manusia ini untuk tinggal di bumi, Allah akan memberikan petunjuk, yaitu berupa syariat, peraturan-peraturan yang harus dijalankan oleh Nabi Adam dan anak turunnya di bumi ini. Bagaimana cara menjalani kehidupan di alam dunia sebagai manusia. Nah, sebenarnya ini merupakan pelaksanaan dari amanah yang telah diterima oleh insan, ya pada waktu itu Nabi Adam, untuk sanggup menerima syariat atau peraturan-peraturan yang akan Allah berikan dalam melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah. Jadi manusia sejak awal memang sudah Allah ciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan makhluk jin dan manusia, kemudian Allah tempatkan keduanya di bumi itu dengan tujuan agar jin dan manusia melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah. Sebenarnya jin lebih dahulu Allah tempatkan di bumi. 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, jin sudah ditempatkan di bumi. Tapi mereka banyak berbuat kerusakan. Mereka tidak bisa menjalankan peraturan-peraturan Allah. Ya, sehingga ketika Nabi Adam akan diciptakan, ya, malaikat sempat protes awalnya. Tapi karena memang sudah kehendak Allah sejak awal untuk menjadikan manusia sebagai khalifah fil ard, ya, yaitu menjalani kehidupan di bumi secara ganti berganti dan sekaligus menjadi pengganti Allah. Khalifah ini bisa bermakna pengganti juga. Selain manusia itu hidupnya ganti berganti, kemudian khalifah ini kalau diberi makna pengganti, maksudnya pengganti Allah di muka bumi. Khususnya dimulai Nabi Adam. Nabi Adam adalah khalifah Allah yang pertama. Karena Nabi Adam lah yang menerima wahyu berupa risalah. Dan itu adalah bentuk amanah yang Allah bebankan bagi umat manusia. Nah, dengan wahyu Allah itu, Nabi Adam sekaligus diangkat sebagai Rasul. Lalu pertanyaannya, siapa umatnya saat itu? Nabi Adam dan Ibu Hawa. Kemudian Nabi Adam yang diberi wahyu. Lalu siapa umatnya? Jawabannya adalah ya, putra-putrinya sendiri, anak-anaknya sendiri. Jadi Nabi Adam dan Ibu Hawa dikaruniai 40 anak. Ibu Hawa 20 kali melahirkan. Sekali melahirkan anak kembar, laki-laki dan perempuan. Setiap kali melahirkan anak kembar laki-laki perempuan sebanyak 20 kali. Jadi jumlah anaknya berapa? 40.
40 anak. Jadi Nabi Adam diangkat sebagai Rasul untuk 40 orang umatnya, yang tidak lain adalah anak-anaknya sendiri. Jadi sejak saat itu sudah terbentuk suatu jamaah manusia yang diimami oleh Nabi Adam sebagai bapak, sebagai Nabi Adam diberi petunjuk dari Allah. Inna fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Allah memang memberi petunjuk kepada Nabi Adam, memberikan syariat untuk bagaimana melaksanakan ibadah kepada Allah. Tidak boleh syirik. Jadi Nabi Adam setelah hidup di dunia menjumpai ada gunung, ada pohon, hewan-hewan. Semua itu merupakan bukti kekuasaan Allah, nikmat yang Allah sediakan untuk umat manusia dalam kehidupan di dunia. Dan semua itu ada tujuan agar manusia mensyukuri kemudian beribadah kepada Allah. Karena itulah Allah memberikan petunjuk bagaimana cara ibadah kepada Allah. Ada ibadah sholat, berupa sholat. Bahkan kita tahu juga ada ibadah haji sejak zaman Nabi Adam. Ada riwayat pada waktu putra Nabi Adam, siapa yang membunuh? Qabil apa Habil? Qabil membunuh pada Habil. Itu menurut riwayat terjadinya pada waktu Nabi Adam sedang melaksanakan ibadah haji di musim haji. Berarti Allah juga sudah memberi syariat berupa manasik, tata cara ibadah haji. Ada ibadah kurban, tentu juga ada ibadah sholat. Dan yang utama, tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Nah, syariat ini sudah dijalankan Nabi Adam bersama istri Ibu Hawa dan 40 putranya. Nah, itulah sebagai pelaksanaan perwujudan manusia, Allah ciptakan di bumi untuk ibadah kepada Allah sebagai khalifah fil ard. Yaitu mereka berkewajiban untuk menjalankan petunjuk-petunjuk yang Allah turunkan bagi umat manusia untuk dijalankan dalam setiap kehidupannya. Dan menurut riwayat, di antara syariat zaman Nabi Adam itu bangkai itu sudah diharamkan. Kemudian babi itu juga sudah diharamkan. Nah, jadi di antara petunjuk itu ada syariat tentang halal haram. Kewajiban ibadah ya mulai sholat, puasa, kurban ada, sedekah, haji ada. Hanya kita tidak tahu bagaimana cara sholatnya berapa kali, kita tidak mendapatkan keterangan lagi. Tapi itu kita yakini ada. Termasuk syariat tentang hukum pernikahan. Bagaimana cara menikah di antara sesama anak-anak Nabi Adam. Itu Allah juga sudah memberikan petunjuk. Ini bukti hudan yang kita ketahui. Yaitu bagaimana syariat dari Allah, cara menikahnya antara kakak dan adik di silang. Jadi lahir anak pertama laki-laki perempuan, kemudian anak kedua laki-laki perempuan. Maka peraturan nikah yang Allah berikan pada anak turun Nabi Adam, anak pertama laki-laki dinikahkan dengan anak kedua perempuan. Anak pertama perempuan menikah dengan anak kedua laki-laki. Ini sudah syariat, aturan, tidak boleh dilanggar. Begitulah cara nikah, hukum nikah. Jadi di kalangan yang sangat sederhana hukum nikah ya antar saudara. Nah, akibat syariat inilah akhirnya Qabil iri kepada Habil. Karena kebetulan saudara kembarnya Qabil itu cantik, saudara kembarnya Habil jelek, sehingga Qabil yang ganteng harus nikah dengan saudaranya Habil yang jelek. Sementara Habil yang kurang ganteng dapat istri saudaranya Qabil yang cantik. Inilah awal manusia dengki.
Jadi kalau iblis itu sombong, nah, tapi yang merusak anak Adam yang pertama kali adalah sifat hasad atau sifat dengki. Ini salah satu penyakit hati, sombong terus dengki. Yang merusak anak Adam, Qabil, itu adalah dengki ini. Akibat dengki sampai dia tega melakukan pembunuhan kepada saudara. Padahal itu haram hukumnya. Ini termasuk syariat dari Allah. Membunuh itu hukumnya haram. Ini termasuk hudan, bagian dari syariat tadi yang selalu turunkan. Dan akhirnya Qabil masuk neraka, kekal di neraka sebab dia membunuh itu. Bahkan dia selalu mendapat dosa setiap kali terjadi pembunuhan di bumi ini, karena dialah yang pertama kali memberikan sunnah dosa pembunuhan. Nah, dia sudah melanggar peringatan Allah. Allah telah mengingatkan, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, dia akan selamat nanti dalam kehidupan di akhirat. Nah, tapi Qabil tidak memperhatikan ini. Akhirnya dia masuk neraka karena dia membunuh pada saudaranya sendiri. Nah, ini hudan di sini awalnya sudah Allah berikan sejak Nabi Adam. Tapi ini berlaku terus bagi seluruh umat manusia ila yaumil qiyamah. Nah, sehingga Allah memberikan petunjuk bagi manusia ini bertahap sesuai dengan perkembangan manusia. Di awal ketika umat manusia hanya terdiri baru satu keluarga, Nabi Adam sekeluarga, maka syariatnya disesuaikan dengan keadaan satu keluarga. Hukum pernikahan disesuaikan dengan keadaan satu keluarga. Tapi setelah umat manusia bertambah, masing-masing anak Nabi Adam punya cucu. Nabi Adam wafat. Kemudian Allah meneruskan memberi wahyu kepada anak turun Adam, diangkat sebagai nabi. Yang kita kenal setelah Nabi Adam ada Nabi Idris pada masanya. Itu yang kita kenal. Tapi belum tidak hanya Nabi Idris, bisa ada saja ada nabi yang lain tidak Allah ceritakan. Tapi ada nabi. Kemudian setelah Nabi Idris, nah, yang diceritakan bagi kita Nabi Nuh. Jarak antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu ada 10 generasi, 10 kurun, 10 generasi. Selama 10 generasi, umat manusia masih tetap dalam keadaan Islam. 10 generasi itu semua masih dalam keadaan Islam. Maksudnya belum ada yang syirik. Sampai kemudian generasi ke-10 atau ke-11 mulai ada yang menyembah berhala. Awalnya ketika ada orang solih yang meninggal, lalu dibuatlah patung untuk mengenang jasa orang solih tadi. Tapi lama-kelamaan cucu atau cicitnya dipengaruhi oleh iblis. Nah, iblis ini akhirnya bisa masuk mempengaruhi umat manusia sampai 10 generasi. 10 generasi awal masih selamat dari godaannya iblis. Jadi firman Allah, fa imma ya'tiyanakum minni hudan, bisa diterapkan anak turun Adam sampai 10 generasi belum terpengaruh menjadi syirik. Baru generasi ke-10 atau 11 iblis berhasil mempengaruhi cicit dari anak Adam ini sehingga mereka menyembah patung yang sebenarnya dibuat untuk mengenang orang-orang yang soleh. Iblis melemparkan kata-kata ya sebagai penghormatan atau sebagai wasilah untuk menyembah kepada Allah. Sebaiknya juga menghargai orang-orang soleh dengan menyembah patung-patungnya. Nah, lama-lama mereka menyembah patung itu sebagai Tuhan. Dan itu semakin banyak umat manusia yang menyembah patung. Karena itulah kemudian Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Adam, Nabi Idris itu masih menghadapi umat manusia yang semua
Islam, tidak ada yang syirik. Nah, tapi sudah ada yang melanggar, seperti pembunuhan sudah terjadi, dosa pembunuhan itu sudah ada, tapi syirik belum ada. Menjelang diutusnya Nabi Nuh, umat manusia sudah banyak yang syirik, sebagian besar sudah syirik, sampai Allah mengutus Nabi Nuh. Nah, sehingga hudan ini Allah berikan kepada Nabi Nuh. Nah, itulah arti lain dari khalifah. Nabi Adam sebagai khalifah, Nabi Idris, Nabi Nuh, yaitu sebagai nabi, nabi umat, karena mereka yang mendapatkan wahyu berupa petunjuk ini. Dan ini untuk seluruh umat manusia, agar manusia tetap bisa menjalankan kewajiban ibadahnya kepada Allah sesuai dengan janji amanah yang telah diterima oleh manusia itu. Nah, ternyata Nabi Nuh bersusah payah dakwah kepada umat saat itu. Sampai 950 tahun berdakwah, hanya dapat penginsap berapa orang? 80 orang. Kita tidak tahu berapa ribu jumlah penduduk bumi saat itu. Tapi yang mau kembali dalam Islam mengikuti Nabi Nuh hanya 80 orang. Nah, kemudian Nabi Nuh berdoa pada Allah, ya Allah, turunkanlah siksaanmu, mereka semua terus membangkang. Kemudian ya Allah menurunkan siksaan bagi umat manusia kepada orang-orang kafir, musyrik, sampai semua orang kafir disiksa Allah di dunia, yaitu Allah mengirim banjir yang menenggelamkan semua umat manusia, kecuali yang Allah selamatkan hanya yang beriman, yaitu Nabi Nuh dan 80 orang yang mereka Allah selamatkan di dalam perahu. Awalnya Nabi Nuh dicela, ngapain bikin perahu kok di tengah-tengah dataran, di dekat gunung, di bukit. Bikin perahu kan mestinya di pinggir pantai. Tetapi karena Nabi Nuh diberi wahyu oleh Allah, diperintah untuk bikin perahu, ya Nabi Nuh mentaati dan membuat perahu itu, walaupun dicela, dicaci maki, tidak peduli, karena ketaatan kepada Allah. Nah, pada saatnya Allah menurunkan hujan, Nabi Nuh sudah memerintahkan orang-orang iman masuk dalam perahu. Bahkan sesuai dengan perintah Allah, Nabi Nuh diperintahkan masukkan pada binatang-binatang yang ada, setiap binatang satu pasang, dimasukkan dalam perahu itu semua. Dan janji Allah terbukti, Allah menurunkan banjir yang luar biasa, semua tenggelam, semua mati, binasa, manusia dan makhluk yang ada hanya manusia dan hewan yang berada dalam perahu Nabi Nuh. Nah, itulah kisahnya, sehingga Nabi Nuh disebut sebagai awalur rusul. Awalur rusul karena yang pertama kali menghadapi umat manusia yang sudah syirik. Walaupun Nabi Adam sebenarnya juga seorang rasul, karena menjadi rasul bagi putra-putranya. Sampai akhirnya Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan 80 orang pengikutnya, sehingga bumi ini saat itu hanya dihuni oleh 80 orang. Nah, sejak zaman Nabi Nuh itulah kemudian berturut-turut dalam tiap generasi Allah tetap mengirim utusan. Allah tetap memberikan petunjuk kepada manusia. Allah tidak melepas manusia itu hidup sendiri tanpa pedoman. Dan Allah wahyukan itu pada manusia. Karena memang Allah menghendaki manusia hidup di dunia ini untuk menjalankan syariat Allah. Itulah bentuk ibadahnya manusia. Terutama jangan sampai manusia syirik. Nah, kemudian juga manusia harus iman terhadap petunjuk-petunjuk yang Allah berikan. Sampai akhirnya petunjuk Allah itu sempurna pada saat Allah menurunkan kitab Al-Quran. Jadi hudan di sini yang paling sederhana, yang paling awal adalah syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Adam. Kemudian akhirnya sempurna berupa syariat yang Allah turunkan dalam kitab suci Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Nah, sekarang kita sudah hidup di zaman sebagai umat Nabi Muhammad dan Allah telah turunkan kitab Al-Qur'an. Berarti bagi kita semua manusia ila yaumil qiyamah, petunjuk yang dimaksud ini adalah kitab suci Al-Qur'an. Barang siapa yang mengikuti, mentaati apa yang ada dalam Al-Qur'an ini, maka dia akan selamat dalam kehidupan di akhiratnya nanti. Walladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir mereka wa kadzabu dan mendustakan mereka bi ayatina pada ayat-ayat kami Allah, ulaika mereka itulah ashabun nar, penghuni neraka. Hum mereka fiha di dalam neraka khaliduna, orang-orang yang kekal. Nah, sebaliknya orang-orang yang kafir. Kafir itu maknanya mengingkari atau ya menutup hatinya, mengingkari pada kebenaran, yaitu petunjuk yang Allah turunkan. Wa kadzabu dan mendustakan atau menganggap dusta, menganggap bahwa petunjuk Allah itu adalah dusta. Bagaimana orang-orang kafir Quraisy mengatakan iftarohu, Nabi Muhammad lah yang membikin-bikin Al-Quran. Jadi mereka menganggap Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Padahal sebenarnya Al-Quran itu benar-benar kitab suci yang Allah turunkan. Zalikal kitabu la raiba fi. La raiba fi, bahwa tanzilu mirabbil alamin, itu diturunkan dari Allah. Tapi mereka dustakan. Mereka tidak percaya dan mereka tidak mentaati perintah Allah dalam ayat-ayat Al-Quran. Wa kadzabu bi ayatina. Nah, itu. Mendustakan, tidak mau mentaati ayat-ayat Allah. Jadi ayat Allah ini sejak zaman Nabi Adam, berupa syariat yang Allah wahyukan sampai Al-Quran ini yang sudah sempurna di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, siapa saja dari umat manusia yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah ini, mereka itulah ashabunar. Ulaika ashabunar. Hum fiha khalidun. Di neraka itu akan mereka jalani kehidupannya khalidun, hanya kekal selama-lamanya. Pada saatnya Allah akan berfirman, ya ahlal jannah khuludun la maut wa ya ahlan nar khuludun la maut. Hei ahli surga, kalian kekal di surga, tidak akan pernah mati. Hei ahli neraka, kalian kekal di neraka dan tidak akan pernah mati. Nah, di saat itulah orang-orang yang ada di neraka, mereka tidak akan pernah lagi keluar dari neraka untuk selama-lamanya. Jadi kalau ada orang punya pemikiran pada akhirnya nanti toh semua orang akan masuk surga, itu adalah salah. Salah besar dan tidak sesuai dengan firman Allah. Justru sebagian besar manusia akhirnya akan kekal di dalam neraka. Farikun fil jannah wa farikun fisair. Bahkan dalam hadis terangkan perbandingannya dari 1000 manusia 999 itu sebagai penghuni neraka yang kekal dan hanya 1 sebagai penghuni surga yang kekal. Nah, sampai di sini mengenai cerita Nabi Adam. Berikutnya tentang Bani Israel. Jadi kalau kita kaitkan dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu mulai ayat 26 sampai 29. Ayat 26, innallaha la yastahyi ayat riba masalama ba'udatan fama fauquha. Itu menjelaskan bahwa satu ayat saja dari kitab Al-Quran ketika didustakan, seperti orang kafir Quraisy mendustakan ayat yang
menceritakan tentang laba-laba, ankabut, atau menceritakan tentang lalat. Bahkan Allah memberi contoh, kalaupun nyamuk, Allah jadikan perumpamaan, itu pun memang firman Allah, itu hak, harus diimani, harus diterima. Tapi menolak satu ayat saja, itu sudah menjadikan kafir. Jadi gara-gara satu ayat, ada kaum yang jadi sesat, kafir, ada yang Allah beri hidayah jadi iman. Ini maksudnya berarti kitab Al-Quran ini harus diimani sepenuhnya, semua ayat-ayatnya. Nah, kemudian dalam ayat 27 Allah menjelaskan bagaimana orang ahli kitab, yaitu Yahudi Nasrani, mereka sebenarnya menentang ayat Allah yang sudah ada dalam Taurat dan Injil. Akhirnya mereka juga tidak bisa iman kepada Al-Quran, tidak bisa menyambung agama Allah. Lalu Allah mengingatkan jangan sampai manusia ini kufur kepada Allah, baik kufur menjadi musyrik atau kufur sebagaimana yang diterangkan dalam dua ayat sebelumnya, yaitu kufur karena menentang ayat yang terdapat dalam kitab Allah. Nah, setelah itu Allah menceritakan bagaimana awal manusia mendapatkan petunjuk dari Allah yang berupa hudan, yaitu diawali dari diciptakannya Nabi Adam, yang memang sejak awal sudah dikehendaki oleh Allah untuk menjadi khalifah fil ard, sehingga Allah memberi petunjuk itu kepada Nabi Adam dan berlaku untuk semua umat manusia. Nah, kisah itulah yang diceritakan mulai ayat 30 sampai terakhir ayat 39 ini. Jadi dalam ayat 38 ditegaskan fa imma ya'tiyannakum mini hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sebenarnya menegaskan kembali bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah yang sudah sempurna, yang berlaku bagi manusia ila yaumil qiyamah. Ini sebagai kelanjutan dari petunjuk yang sudah Allah berikan bagi manusia sejak zaman Nabi Adam. Yang seharusnya orang-orang Yahudi Nasrani yang hidup di zaman Nabi, yang mereka sempat belajar kitab Taurat Injil, ini seharusnya meneruskan mengikuti petunjuk Allah ini, yaitu mengikuti petunjuk dalam Al-Quran. Mereka masuk Islam, iman pada Al-Quran dan iman kepada Nabi Muhammad. Itu kewajiban mereka seharusnya. Nah, ini Allah menceritakan riwayat dari awal bagaimana petunjuk itu Allah berikan kepada manusia. Dan Al-Quran inilah petunjuk Allah itu yang sempurna ila yaumil qiyamah. Dan ini yang harus dijalankan oleh umat manusia dalam kehidupannya. Sebagaimana dulu Nabi Adam, putra-putranya menjalankan petunjuk Allah yang paling sederhana yang berlaku dalam keluarga Nabi Adam sebagai umat manusia yang pertama. Dan inilah yang harus dikerjakan oleh umat manusia sejak diutusnya Nabi Muhammad ila yaumil qiyamah. Kalau memang mereka ingin mendapatkan hidup yang la khaufun alaihim walahum yahzanun, yaitu hidup yang selamat dari siksaan Allah di neraka, yang neraka itu akan dijalani selama-lamanya khalidun bagi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.